usaha kopi, ya kan? Bahwa pesantren ini adalah pesantren yang hafizul Quran dengan usaha kopi. Lalu bagaimana caranya kita ini bisa membangun waktu kita, ya kan? Jenengan saya tahu profesinya guru. Saya ini gelarnya MSI. MSI itu meh sembarang iso. Jadi saya tanya Mbak Yayu, saya ngajar di Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri Surabaya. Saya masih ngajar di Universitas Airlangga Pasca Sarjana. Saya masih punya waktu ngajar di Universitas Mahardika, STI Mahardika. Dan masih ceramah tiap hari keliling dari pesantren, dari masjid ke masjid. Tapi masih bisa membesarkan istri. Istri saya tambah gemuk, ya Mbak ya. Kalau gemuk itu kan cirinya barokah. Alhamdulillah saya masih punya usaha. Pabrik saya itu ada 6. Setiap satu pabrik itu karyawannya kurang lebih, saya sampaikan karyawan, kalau di sini saya santri, karyawan itu kurang lebih sekitar 300 sampai 350 orang. Satu pabrik. Bagaimana cara memanage waktu? Saat saya ngajar, saat saya ceramah, saat saya ke pabrik, saat saya ketemu Pak Menteri, coba kita lihat. Ini Pak, ketemu siapa aja Pak? Dari presiden sampai menteri, kemudian bupati, iblis aja saya ada. Saya foto iblisnya di belakang. Ya, masih bisa Pak. Artinya apa Pak? Jangan ada menjadi kendala. Kalau panjenengan sudah nawa itu menjadi pengusaha, apapun profesinya, waktu itu bisa kita tundukkan dengan kemampuan kita. Ya, itu saja. Lalu bagaimana caranya? Ya mengatur sendiri. Saya sarankan bahwa panjenengan itu bisa membuka pasar, namanya pasar segmented, pasar khusus. Tidak usah Bapak terjun ke lapangan ke pasar, tidak perlu. Pasar segmented itu adalah pasar komunal. Misalkan Bapak ketemu sama ketua RT, ada jamaahnya, ada pengajian ketemu, guru-guru ketemu, anak-anak wali murid ketemu. Ini merupakan sebuah peluang ekonomi yang sungguh sangat bermanfaat kalau kita bisa manfaat. Ya Bu, Ibu pengajian pasti, ya kan? Istighosah pasti. Nah bawa kopi, saya kalau kemana-mana bawa kopi Pak. Saya ketemu sama Pak Menteri, bawa kopi Pak Menteri. Ini Pak Menteri kopinya, oke Pak Yai, saya akan beli berapa? 10 karton, kurang Pak Menteri 10 karton Pak Menteri. 100, oke 100. Itu coba ya, sudah bagikan kepada anak-anak yatim. Pak, luar biasa. Kemana-mana. Jadi kertas, kalau ke mobil saya 3 mobil yang saya naikin itu Pak, ganti-ganti. Saya ada ya, satu karton ada kopi. Bahwa hidup saya ketika mobil sudah bergerak itu harus punya masukan tiap hari, masukan tiap minggu, masukan tiap bulan, masukan tiap tahun, masukan tiap tahun, investasi kita ada. Mukmin Mandiri alhamdulillah punya pesantren 2 yang luasnya 650 hektar tanah di Tulungagung. Kapan nanti mau ke sana silakan ya, melihat kopinya begitu luar biasa. 650 hektar ada kopi, ada pesantren. Kamu muslimin sudah pernah berkunjung di sana. Dan besok dari Kementerian Agama membangun latihan kewirausahaan pesantren trainer seluruh Jawa Timur. Diklat hari Senin. Pondok-pondok pesantren se-Jawa Timur kumpul di sini semua membicarakan soal pengembangan usaha pesantren trainer di Mukmin Mandiri hari Senin. Jamnya jam berapa itu? Jam 9 pagi. Karena hari Selasanya saya berangkat umroh. Ya kan? Jadi saya berangkat umroh hari Selasa, jadi Seninnya saya manfaatkan untuk ketemu sama pesantren-pesantren. Jadi waktu itu terus bergerak Pak. Jangan saya mau umroh besok aja nggak usah, jangan, ada waktu sedetik aja manfaatkan. Ketemu istri gampang, gak ketemu tapi ketemu sekali tapi berkualitas.
Ketemu bisa naik tapi berkualitas. Saya itu kalau ketemu istri Pak, nggak pernah di rumah. Ketemunya, ketemu di Marriott. Oh iya Pak, sekali-kali begitu Pak. Ketemu di mana? Batu, oh ya kan? Golden Tulip. Oh, ya kan? Kita punya Golden Tulip juga hotel ya kan? Kita ketemu di Golden Tulip ya kan? Hotel bintang 5 satunya di Batu ya kan? Saya promosi cuma murah 750.000 per kamar ya kan? Golden Tulip dengan fase sekolah menengah dan lain sebagainya. Lo begitu Pak. Makanya Pak pengumuman ya Pak ya. Jenengan menjadi guru sama dengan saya, tapi masih punya usaha. Jangan menjadi halangan. Bapak bawa tas, silakan. Guru-guru, wali murid, santri-santri, murid itu bisa menjadi sebuah peluang ekonomi yang sungguh sangat luar biasa. Soal komoditas apa? Ya komoditas saya, komoditas kopi. Karena pengusaha itu ya kalau mau berhasil harus fokus dulu. Jangan bisnis kopi, lalu bisnis teh, lalu bisnis sarung, lalu bisnis batik, bisnis ake. Bingung Pak. Dari malaikat itu bisnis apa bro? Aku itu di kuburan. What is meaning business? Apa itu bisnis? Aplok. Ya bisnis itu ya harus fokus, ya kan? Fokus itu tekuni, satu tekuni. Sama dengan Anda punya istri itu ya tekuni saja istri. Walaupun Anda diomeli, tekuni saja. Rawat dan telah mati-mati jadi. Saya itu hidup tidak pernah berkelahi sama istri, tanya sama Pak Muslim. Kalau istri marah itu sudah iskawani bayi. Al-Fatihah. Tanya sama Pak Muslimin. Saya itu kalau ke hotel tidur sama Pak Muslimin, ya kan? Sudah tidur diskusi. Al-Fatihah. Saya tidak pernah menghadapi sesuatu itu serius sudah. Sudah ada pernah. Gini loh dia. Kayak gini. Oh kesupen kalau saya. Sudah tuh. Kaiso, wes kaiso. Ayo sini gitu Pak. Kasih gua kayak ngecat rumah gitu ya Pak. Kamu warnanya apa? Loh saya menyadari kalau saya nggak pernah di rumah, warnanya terserah kamu. Karena yang sering ke rumah itu kamu. Warnanya mau hitam, mau hijau, mau kuning, terserah. Yang di rumah itu istri, laki-laki nyemut tamarin udah. Ya, itu dah Pak ya. Makanya ini yang harus penting. Terus pertanyaan yang kedua, pabriknya Mukmin Mandiri ini yang besar di Pandangan, ya kan? Tapi itu pabrik saya, tapi juga gorengnya di Pandangan. Tetapi di sini ini juga ada home industrinya di sebelah sini. Ini masih kecil Pak, tapi bisa ekspor ke luar negeri Pak bayangkan. Jangan punya mimpi yang sudah punya ekspor pabriknya gede, enggak Pak. Kecil sederhana sekali, nanti bisa lihat. Anytime sampai delok Pak, pilih nggak oma Pak, tapi bisa ekspor kemana-mana. Saya terinspirasi di Singapura. Saya pernah di Singapura ya. Pada saat ke Bandara Changi lalu di sebelahnya itu ada deretan itu namanya kantor. Kantornya itu loh separuh begini. Separuh kira-kira sini. Separuhnya Pak. Ini ada sekretaris dua. Satu sekretaris bosnya di sini. Subhanallah, yang namanya kantor kecil ini bisa merimut 20 pabrik. Bayangkan. Ada usaha yang kecil itu loh Pak, bisa meremut 20 pabrik. Bayangkan. Anda kalau ke China di Guangzhou, saya pernah ke sana, buat sepeda motor dengan harga yang murah itu subhanallah sangat-sangat bisa. Gampang, home industri Pak. Kamu gawe sepake, kon gawe bani, kon gawe muri. Begitu yang saya pengusaha besar misalkan ya, Anda jadi pengusaha besar. Kumpulkan diambil. Dirakit di rumah kecil. Jadi pengiring. Banyak cara, tidak perlu pabrik besar. Kalau di pabrik saya Pandangan memang agak besar karena itu suplai kopinya juga tontonan di situ. Jadi harus membutuhkan tempat yang besar. Nah, kalau di sini tidak perlu besar. Yang penting kalau kurang kopi ada truk 2 ngambil di pabrik, lalu dikirim di sini. Habis ngambil lagi. Kok ada truk, ya kan? Kenapa di sini tidak bisa kita pakai industri? Karena ini adalah perumahan. Saya mau ingin bahwa pesantren itu harus hidup di tengah-tengah pemukiman yang orang katanya ini perumahan Cina ya kan, perumahan elit orang Cina katanya.
Loh, saya bilang sama santri, ya harus bangga bahwa ini pesantren di tengah perumahan pecinan. Ya kan? Iki sakaping regone 1,5 miliar baru dibeli ini koperasi. Koperasi baru dibeli 1,5 miliar, 1,7 miliar sebelahnya itu koperasi. Yang di depan sana kita baru beli 4,2 miliar. Depan belum dibangun. Yang depan dekatnya Satpam, yang Pak bisnya mampir di sana, tanah kosong, 4,2 miliar. Ini nggak tahu dulu belinya berapa saya lupa. Iya kan? Terus di sebelah situ barangkali dijual 1,6, belum saya beli. Tak taruh 1,2, kalau jadi silakan, kalau enggak ya sudah sekarang pun nggak hotel nggak apa-apa. Tak fatihai terus mah. Saya tuh kalau punya kiai tak fatihai ya, tak fatihai. Tapi di dunia bujuk di fatihai. Nah kira-kira gitu ya Pak ya, jangan khawatir. Seperti ini. Nah terus kenapa harus mekanisme 40%? Saya memberikan sebuah reward yang sangat luar biasa. Biasanya kalau perusahaan yang konvensional itu memberikan diskon kurang lebih sekitar 25 sampai 30%. Saya ngasih 40% itu sebagai sebuah bentuk aspirasi, ya kan, keinginan yang apresiatif dari kita dan kita semuanya untuk bisa menumbuhkan ekonomi, menumbuhkan pengusaha-pengusaha yang entrepreneur. Makanya kalau diberikan gratis ya jangan ya, Mbak ya. Karena apa? Itu namanya nggak mendidik, nggak ada tarbiyah, ya kan? Kalau tarbiyah ya itu kayak santri, ya kalau gini mondok, ya mondok oleh bayaran, ya kan, oleh bayaran, oleh gajian, ya kan. Tapi nyambut gawe itu sih ngapa-ngapa ada begitu ya kan. Makanya saya mau pingin kalian, bapak ibu semua sama anak santri saya, kalian semua santri saya bilang gitu, you harus bangga. Anak-anak santri itu dari siapa? Dari anak-anak yang secara ekonomi belum beruntung, ya kan. Ada sebagian yang beruntung, ada sebagian tidak beruntung. Tapi rata-rata 70 sampai 65% tidak beruntung. Ya kan, hidupnya pas-pasan. Tapi saya akan rawat sedemikian rupa. Kamu harus jadi orang. Sebab yang namanya takdir itu bisa dirubah. Pertanyaan tadi. Siapa tadi pertanyaan tadi? Pokoknya kalau saya ini nggak iso suki, baik takdir saya ya bisa tetap melarat, tambah melarat Mas. Gak bisa. Takdir itu bisa dirubah dengan cara apa? Dengan cara ikhtiar. Ikhtiar itu usaha maksimal lahirnya maupun usaha riyadhah. Saya setiap Kamis malam Jumat itu selalu keliling ke makam-makam. Dan ngaji saya ngaji suki kayak hati kayak harta di radio El Victor setiap Kamis malam Jumat jam 10:30 sampai 10:30. Anda putar 93,3 FM. Saya ngajari sama jamaah Anda boleh istighosah, silakan istighosah. Tapi istighosah para no dapur masih mengepul. Dah, illallah. Kau apa? Nggak boleh dapur masih mengepul karena ada usaha. Itu yang saya katakan bahwa yang namanya usaha itu harus ada ikhtiar. Tidak bisa pertama, apakah basic bapak saya menjadi pengusaha lalu saya jadi pengusaha? Bapak saya itu tidak ada Pak, darah pengusaha tidak ada. Bapak saya itu subhanallah, hobinya itu gelar sajadah. Sampai saya waktu itu masih SD, tamunya banyak. Bapak saya kok tiap kali ada tamu dikasih makan nih. Terus belai sapi, belai kambing, makan dikasih jamaah dikasih makan. Saya mikir, itu duit dari mana dia? Setelah saya sholat malam jam 2, saya bangun, habis selesai dia masuk ke kamar mandi, saya pelan-pelan tak buka sajadahnya kali ada duitnya Pak. Tidak ada Pak, balik lagi. Subhanallah. Pak, itu istiqomah di sajadah. Tapi kalau sebangsa saya bukan seorang sufisti, istiqomah saya lurus Pak. Kalau bapak saya aliran Qadiriyah wan Naqsabandiyah. Ya, ada aliran Sotoriyah temannya. Kalau saya itu alirannya Asikiyah Pak. Asikiyah semua serba asik Pak. Ya, Asikiyah gitu. Jadi sudahlah. Pokoknya aliran-aliran yang ada semua. Ada ditanya, Pak Yai mana saya alirannya Asikiyah. Semua serba asik. Jokowi yes, Prabowo yes, ya kan. Apalagi kopi yes. Nah semua yes, ya kan. Yang penting itu berkah. Orang kalau sudah berkah itu enak, nggak ada beban gitu Pak. Bayangkan pondok pesantren kayak gini nggak ada bantuan dari pemerintah atau siapa. Semuanya adalah dari kemandirian santri dan DKI. Subhanallah. Kenapa saya katakan setiap ada presiden, setiap ada menteri ke sini, saya tidak mau dibantu duit.
Pak siapa namanya Pak Puspayoga datang ke sini mau ngasih duit 100 juta. Tidak. Bukan berarti saya tidak mau Pak. Siapa yang nggak mau duit 100 juta? Saya bilang. Tapi saya minta jaringannya. Ayo. Kemudahan ekspor buka kopi Melbourne Australia. Kopi mahkota raja di Australia. Iya kan? Jaringan kemudahan ekspor itu yang penting Pak. Kadang orang itu menarik yang pertama tapi selesai. Tapi kalau jaringan Pak, awaluhu wa akhiruhu sustainable. Oh, bahasanya asik kan. Awaluhu wa akhiruhu sustainable. Ini bahasa NGMP Pak. Muttasilan, ya, muttasil selalu sambung. Makanya hadis itu hadis sahih. Itu yang harus kita lakukan. Pak Dahlan Iskan bikin pengajian, bikin usaha namanya Jawa Pos ya. Itu bikin gerakan pencanangan wirausaha BUMN. Loh, Pak, pesantren dengan BUMN dan pengusaha swasta kerjasama yang kemarin kira-kira Pak Dahlan jadi menteri. Kemudian ada pengajian, namanya pengajian juga begitu, namanya jangop Pak, pengajian ngaji dan ngopi. Loh, jangop pengajian. Wis pokoknya aneh-aneh. MGMP apa? Silakan, Bapak Ibu silakan. Masih ada peluang untuk bicara. Tapi yang terpenting adalah bagaimana semangat itu harus ditumbuhkan oleh saya. Hari ini Pak, hari Jumat. Saya yakin semua ini laki-laki ini sudah Jumatan semuanya. Ya. Ini berkahnya Jumatan tidak hanya sekedar kita ini ketemu, tetapi saya harapkan nanti ini ada kesinambungan. Habis pertemuan ini, studi banding, kemudian ke Batu, pulang membawa bekal, kita bikin sebuah gerakan ekonomi MGMP. Tidak hanya mencetak atau membuat buku, tapi juga memproduksi atau menjual kopi. Setelah berhasil kopinya, tak kawin kopi merek MGMP. Terima kasih.